Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Jorge Martin adalah juara dunia tahun ini dan fenomenal karena berada di tim satelit. Dan tempat yang diidam-idamkan Martin di Ducati kini ditempati oleh Marc Marquez. Sebetulnya, kesempatan Martin untuk bisa menjadi juara dunia terbuka lebar jika Martin ada di Ducati pabrikan. Namun, bisakah Aprilia menjadi tempat bagi Martin untuk juara lagi jika ada duet Pecco dan juga Marc Marquez di Ducati? Apa yang harus Aprilia lakukan? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Kepindahan Jorge Martin ke Aprilia dari tim Pramac Ducati memberi pembalap Spanyol itu kesempatan langka untuk memenangkan gelar MotoGP di berbagai merek. Namun, untuk melakukan hal itu, Aprilia yang finish ketiga di klasemen konstruktor tahun ini harus melakukan perbaikan pada paket MotoGP-nya. Ini adalah penurunan peringkat, kata Jordan Morland, karena Ducati sangat dominan. Namun, tes pertama di Barcelona untuk Jorge Martin, kami jelas tidak mendengar komentarnya. Tetapi tampaknya mereka cukup senang di permukaan. Namun ini semua tentang bagaimana membuat langkah selanjutnya. Bagi Aprilia, karena disitulah mereka berada dalam 1,5 musim terakhir. Jarak antara mereka dengan Ducati benar-benar terlihat. Aspek penting dari kejuaraan Martin tahun 2024 adalah konsistensi. Tetapi di Aprilia tentu saja berbeda. McLaren berkata, "Saya pernah mendengarkan Massimo Rivola mengatakannya, mereka perlu membuat penampilan rata-rata mereka lebih baik. Tahun ini, mereka adalah satu-satunya pabrikan yang mengalahkan Ducati, yang merupakan sebuah prestasi tersendiri. Tetapi pada saat yang sama, mereka tertinggal dari KTM di klasemen konstruktor. Jadi, ini semacam campuran yang sulit bagi Aprilia, tetapi mereka benar-benar perlu meningkatkan performa rata-rata mereka jika ingin bersaing memperebutkan kejuaraan. Meraih gelar juara akan menjadikan Martin sebagai pembalap ketiga dalam sejarah yang memenangkan gelar Grand Prix kelas utama 2 tahun berturut-turut dengan merek berbeda. Setelah Valentino Rossi 2003 dan juga 2004 dan juga Eddie Lawson tahun 1988 dan 89. Akan sangat berarti bagi Martin jika dia bisa melakukan itu. Saya rasa hanya Valentino Rossi dan Eddie Lawson yang pernah menjadi juara dunia berturut-turut di pabrikan berbeda. Jadi, ini kesempatan baginya untuk mengukir sejarah besar di sana. Tentu saja, ini merupakan tugas besar yang harus dia lakukan. Tetapi hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan konsistensi itu. Kami melihat balapan spektakuler oleh Maverick Vinales di Amerika. Menang di sana, kemenangan ganda yang sempurna yang bahkan dia sendiri tidak pernah mengerti mengapa dia bisa menang dengan baik di trek itu. Dan dia tidak pernah naik podium lagi setelah itu. Jadi, masalah Aprilia adalah benar-benar soal konsistensi. Itu mungkin kata yang membosankan, tapi itulah yang benar-benar memenangkan kejuaraan, terutama jika jumlahnya lebih dari 40 balapan. Itu adalah sesuatu yang menjadi jelas tahun ini. Martin sendiri mengalahkan Banaya yang memenangkan lebih banyak Grand Prix darinya. Salah satu kunci untuk mencapai konsistensi yang lebih baik adalah memanfaatkan ban belakang Michelin spesifikasi 2024 dengan lebih baik. Sebuah variabel untuk musim yang baru saja berlalu yang hanya Ducati yang mampu memaksimalkannya. Hal terbesar yang Aprilia perlu dapatkan dari Martin adalah bagaimana Ducati 2024 membuat ban belakang Michelin 2024 bekerja, kata jurnalis Crash.net Lewis Duncan. Itulah hal utama bagi Aprilia. Anda berbicara dengan pengendara KTM, Anda berbicara dengan pengendara Aprilia. Mereka tidak begitu yakin, tapi mereka berpikir bahwa masalah yang mereka alami tahun ini bukanlah masalah yang mereka alami tahun sebelumnya. Jadi, Anda hanya bisa menyalahkan satu hal, itu adalah ban belakang yang baru. Itu bukan karena ban belakangnya jelek, tapi karena ban belakang baru punya cengkraman yang jauh lebih baik, sehingga hanya Ducati yang mampu memaksimalkannya. Begitu Ducati membuka potensinya, tidak ada tim lain yang mampu melakukannya. Kita tahu, KTM punya semua masalah getaran ini yang kemungkinan besar terkait dengan ban belakang. Honda juga punya. Ducati juga punya, tapi saya tidak ingat pembalap Aprilia terlalu banyak mengeluh tentang masalah getaran itu. Tapi mereka punya hal lain, masalah cengkraman, traksi, degradasi cukup tinggi di balapan utama.
Kehebatan dalam sprint kecepatannya cukup baik, tapi pada jarak yang lebih jauh mereka mengalami kesulitan. Mengingat yang disampaikan Alex Espargaro di Malaysia bahwa dia tidak tahu bagaimananya. Setidaknya inilah solusi yang diharapkan Aprilia dari Martin. Jika teori mereka adalah ban belakang 2024, maka harus ada seseorang yang tahu cara kerja ban itu di tim Aprilia sehingga motor Aprilia bisa berhasil di tahun 2025. Namun, meski mungkin jelas apa yang perlu dilakukan Aprilia antara sekarang dan Grand Prix Thailand 2025 di awal Maret, pencapaiannya akan menjadi rumit karena perubahan personel di Noale musim dingin ini. Tidak hanya Marco Bezzecchi dan Martin yang tiba di pabrik, tapi juga Fabiano Sterlacini, bos teknis baru untuk menggantikan Romano Albesiano yang hengkang. Aprilia harus melakukan itu dengan susunan pembalap baru dan pemimpin teknis baru, karena Sterlacini telah masuk untuk menggantikan Romano Albesiano. Sterlacini meninggalkan proyek KTM pada bulan Juni, tapi jelas dia juga meninggalkan motor KTM yang tidak dapat dia pahami cara memaksimalkan ban belakangnya. Musim dingin yang cukup berat menanti mereka, dan beberapa tes pertama akan menarik. Wah, masalah Aprilia harus selesai nih di tes-tes berikutnya, yang nanti dimulai di Malaysia. Jika ingin, kesempatan bagi Martin bisa juara dunia lagi dan menyamai rekor Valentino Rossi dan Eddie Lawson. Sedangkan dari pabrikan rival terberat Aprilia, Ducati, Davide Tardozzi mewanti-wanti kepada Marc Marquez untuk menjadi pembalap hebat, Anda harus menjadi orang hebat. Kenapa nih? Apakah biar nggak crash dengan Pecco Bagnaia? Saat Marc Marquez pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo pada tahun 2025, dia kembali ke status pabrikan setelah 1 tahun di skuad satelit. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencapai paritas teknis dengan Francesco Bagnaia, yang telah menang lebih banyak daripada pembalap lain sejak 2021. Perjalanan Bagnaia hingga menjadi juara dunia MotoGP 2 kali dimulai di Grand Prix Andalusia tahun 2020. Di mana dia hampir naik podium sebelum pramak Ducatinya mengalami kerusakan fatal di lap ke-20. Di balapan itulah, Bagnaia pertama kali muncul sebagai kandidat untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati pada tahun 2021. Seminggu sebelumnya, Marquez mengalami patah tulang lengan kanan di Grand Prix Spanyol. Cedera itu hampir mengakhiri karirnya, tetapi akhirnya membawanya ke Ducati. Karena dia kembali dari cedera dan mendapati Hondanya tidak kompetitif dan semakin tidak kompetitif lagi. Akhirnya, setelah bertarung melawan tim pabrikan Ducati pada tahun 2017, 18, dan 19, akan bergabung pada tahun 2025 di tim yang telah membuktikan dirinya sebagai yang terkuat di MotoGP. Saya pikir, Marquez adalah pembalap hebat karena dia juga orang yang hebat. Dan bagi saya, dia punya kecerdasan untuk mendengarkan, bernalar, dan tahu apa yang akan Anda katakan kepadanya serta mempersiapkan jawaban berikutnya, kata manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi dalam wawancara di media Spanyol AS. Dia memiliki gambaran umum yang memberi Anda kemungkinan untuk menyiapkan segalanya. Orang tersebut berada dalam komunikasi yang sempurna dengan pengendara. Untuk menjadi pembalap hebat, Anda juga harus menjadi pribadi yang hebat. Jika tidak, ada kelemahan. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden pemerintah, tapi dia selangkah lebih maju. Membawa Marquez, pembalap MotoGP tersukses tahun 2010-an, ke tim pabrikan Ducati bersama Pecco Bagnaia, pembalap MotoGP tersukses tahun 2020-an sejauh ini, berarti bahwa tim Ducati Lenovo telah mengumpulkan salah satu tim 2 pembalap terhebat dalam sejarah balap motor. Bagi Tardozzi, hanya ada satu kemitraan lain yang beberapa tahun terakhir layak dibandingkan dengan Bagnaia Marquez. Tim seperti yang kami miliki, dengan Pecco Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa bertahan jika dibandingkan dengan tim yang dihuni Rossi dan juga Lorenzo di Yamaha. Saya rasa tidak ada tim lain dalam sejarah terkini yang berada di level ini. Nah, dengan potensi hangat atau panas di pedok Ducati pabrikan, akankah Aprilia bisa menjadi atau mengambil keuntungan dari itu? Dan Martin juara lagi. Dan bagaimana kesempatan Ducati untuk juara? Semakin dekat atau bahkan semakin jauh? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.